Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-46b sampai ayatnya yang ke-55. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di minggu Advent ketiga ini, penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis di dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-46b sampai ayatnya yang ke-55. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan Namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, pasti sukacita sekali di hari ini ya, karena tidak berasa kita sampai kepada minggu Advent yang ketiga. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, kita melihat di sini bagaimana Magnificat, nyanyian pujian syukur, kegembiraan, sukacita oleh seorang yang bernama Maria. Dan kisah ini kita tahu pasti ini adalah kisah ketika Maria baru bertemu dengan Elizabeth. Dan dia mengungkapkan sukacita ini, dan dia mengungkapkan kebahagiaan nyanyian ini yang kita kenal dengan Magnificat, seorang Maria. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, mungkin banyak hal yang bisa membuat alasan kita untuk berbahagia. Mungkin banyak hal dan kita punya alasan tersendiri untuk berbahagia dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita justru merasa kebahagiaan kita itu ketika Tuhan memilih setiap kita? Jangan-jangan kebahagiaanmu, kebahagiaan kita hanya sesuatu yang melekat, hanya sesuatu harta yang bisa diukur dengan harta benda di dalam kehidupan ini. Pernahkah Anda berbahagia karena pemilihan Tuhan buatmu? Lihatlah sekitar kita. Banyakkah orang-orang yang merasa bahagia, merasa bersukacita, dan bernyanyi memuji Tuhannya ketika dia merasa, ketika dia mengimani Tuhanlah yang memilihnya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan seorang Maria. Dia mengatakan jiwanya memuliakan Tuhan, hatinya bergembira karena Allah juru selamatku. Tidak lain adalah apa? Dia bergembira karena Tuhan memilihnya. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya itu. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Maria tahu siapa dirinya. Maria mengenal siapa dirinya. Bahkan dia mengatakan kerendahan hamba-Nya. Artinya Maria tahu diri, dia punya kesadaran diri bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa di dalam kehidupan ini. Dia hanya manusia biasa. Bukan tergolong orang berpendidikan, bukan tergolong orang yang kaya raya ketika itu, atau punya segala sesuatu yang mau dibanggakan. Tapi dia mengatakan dia adalah hamba.
Dia adalah sesuatu yang rendah, tapi luar biasa. Kalau Tuhan Allah memilihnya, bahkan dia mengatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kita tahu bahwa Maria dipakai oleh Allah untuk mengandung, untuk menghadirkan Yesus ke muka bumi ini. Semua yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu sukacita yang luar biasa sekali ketika kita dipakai oleh Tuhan Allah kita menjadi alatnya, saluran berkatnya, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita tanpa memandang siapa kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa Allah itu adalah pribadi yang kudus. Rahmatnya turun-temurun. Bahkan kuasanya begitu luar biasa melampaui segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam perikop ini lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Di dalam ayat 46b sampai 49. Bagaimana Maria memulai dengan memuji Allah dan bersyukur atas perbuatan-perbuatan yang besar serta kekudusan Allah di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Ayat 50 sampai 53, kita melihat bagaimana Maria menyatakan Allah begitu luar biasa menunjukkan kuasanya dengan cara yang tidak terduga. Bahkan pemilihan seorang Maria itu pastilah bukan sesuatu yang terduga, terprediksi. Tapi kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya. Allah memperhatikan orang yang rendah hati, orang yang kelaparan, orang yang tertindas, dan lebih lagi dinyatakan Allah itu juga mempermalukan orang-orang yang sombong dan kuat. Ayat 54 sampai ayat 55, Maria mengingat janji Allah bahwa Allah itu adalah Allah sejarah, Allah yang juga memperhatikan dan terus memperhatikan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup di dalam janjinya, bahwa janji Allah itu akan tetap hadir, akan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Disinilah kuat dari seorang Maria untuk bernyanyi, nyanyian pengabdian dan pengakuan atas kuasa dan keadilan Allah itu, bahwa Tuhan begitu luar biasa mencerminkan, menghadirkan pengharapan akan datangnya, akan lahirnya Mesias itu yang membawa perubahan, yang menghadirkan pemenuhan janji-janji Allah terjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, apa kuat seorang Maria mampu mengungkapkan itu semua, mampu bernyanyi kepada Allah, berseru dalam pujiannya kepada Allah. Di sini kita melihat Maria itu adalah pribadi yang punya hubungan yang kuat, yang erat dengan Allahnya. Maria itu mencerminkan sebuah hubungan yang sangat dalam kepada Allah Bapaknya. Kekuatan imannya tidak lain adalah keterbukaannya terhadap rencana Allah di dalam dirinya. Sekali lagi, keterbukaannya terhadap rencana Allah di dalam kehidupannya. Kita melihat ada ketaatan yang tulus, bahkan lebih lagi keyakinan yang luar biasa akan kuasa serta kemurahan Allah. Saudaraku, bukankah banyak hal yang harus berubah dalam diri seorang Maria ketika dia seorang gadis perawan, harus mengandung, padahal dia tidak bersuami. Kita melihat pergumulan hebat itu terjadi. Tapi ternyata kita melihat bagaimana luar biasanya ketulusannya, keterbukaan hatinya atas karya Allah di dalam kehidupan kita. Dia dalam kehidupannya. Dan bahkan lebih lagi dia melihat ada kemurahan Allah yang lebih luar biasa lagi. Mau memakai Maria menjadi alatnya. Dan di sini kita melihat Magnificat ini menjadi bukti dari iman yang kokoh dan pengabdian yang tulus, pengabdian yang luar biasa kepada Allah di dalam segala hal,
di dalam kehidupan seorang Maria. Maka benarlah ketika tema kita mengatakan jiwaku memuliakan Allah. Bukankah itu yang seharusnya keluar dari mulut setiap kita? Ketika kita berada di dalam posisi pribadi yang dipilih Allah sebagai alamat keselamatan yang dijanjikan di dalam kehidupan kita. Jiwaku memuliakan Allah. Ini menjadi sebuah nyanyian yang tidak hanya mengungkapkan kekaguman dan penghormatan, tapi juga menunjukkan kesetiaan, menunjukkan ketaatan, kesadaran akan hadirnya Allah di dalam dirinya secara pribadi, bahkan di dalam sejarah sejak dahulu kala. Saudaraku, ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini? Yang pertama sekali, hiduplah dalam ketaatan dan penyerahan kepada kehendak Allah. Adanya kesediaan untuk menerima rencana Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan jika itu tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keinginan hatimu, terbukalah dan terimalah rencana Allah dalam hidupmu. Yang kedua, hadirkanlah keadilan sosial dan perhatian terhadap yang lemah. Ini penting sekali. Ada sebuah perhatian terhadap kaum lemah. Memperjuangkan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan. Dan mengangkat martabat orang-orang yang kurang beruntung di tengah-tengah masyarakat ini. Lalu apa yang ketiga? Hargailah perbuatan Tuhan dalam sejarah penyelamatan manusia. Ketika kita menghargai, itu terlihat nyata. Ketika setiap kita, sahabat terbaikku, membangkitkan rasa syukur dan pengagungan atas kasih dan kuasa Tuhan dalam rencana penyelamatannya. Yang keempat, adanya kesadaran akan kebesaran Tuhan. Lihatlah kekaguman seorang Maria, sehingga dia mengungkapkannya di dalam Magnificatnya, bahwa orang percaya itu adalah pribadi yang memiliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Kesadaran itu membuatnya memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dan menyadari bahwa segala sesuatu yang baik, yang terbaik, bahkan keselamatan itu sendiri bersumber dari Allah Bapa, bukan dari dunia dan sekitarnya. Yang kelima, pahamilah kuasa Roh Kuduslah yang menggerakkanmu untuk berada di dalam situasi itu. Sama seperti kekuatan Maria, mampu melakukan, mengungkapkan, Magnificat itu tidak lain adalah kuatnya Roh Kudus yang menggerakkannya untuk mengungkapkan itu semua. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami, jiwa kami, memuji, memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, ini kami terjadilah seperti yang Kau mau. Amin.